Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sareng Ibu dina mata pengajaran bahasa Sunda. Hari ini kita akan memasuki materi yang baru, materi kedua di kelas 8, yaitu tentang warta. Tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian diharapkan bisa mengidentifikasi struktur teks warta dengan benar. Selain itu, kalian juga diharapkan dapat mengerti pengertian warta dan unsur-unsur warta. Wangenan warta atau pengertian warta. Warta sok disebut oge berita. Nah, kalian mungkin tidak asing kalau dengan kecap atau dengan kata berita. Warta teh mangrupa iber perkara hiji kajadian atawa hiji hal, boh sawangan boh papadegan dumasar kana kanyataan. Jadi warta itu merupakan pemberitahuan atau wawaran ya mengenai suatu kejadian atau suatu hal, baik itu berupa opini atau pendapat berdasarkan kenyataan atau berdasarkan hal yang benar-benar terjadi. Biasana warta teh sok dimuat dina media cetak atawa diumumkeun dina radio atau TV. Nah, biasanya berita itu ada di media cetak seperti apa? Seperti koran, majalah, dan lain sebagainya. Atau diumumkan melalui TV dan radio. Kalau TV berarti itu medianya audio visual. Kalau radio itu hanya audio saja. Lalu, jalma nu sok nyieun warta atau seseorang yang membuat berita disebut wartawan atau jurnalis. Lanjut, unsur-unsur warta. Unsur-unsur warta seperti yang kita ketahui atau biasa kita kenal dengan 5W plus 1H. Ya, who, why, what, when, where, dan how. Who, saha anu diwartakeun? Siapa yang diwartakan? Siapa yang disebut di dalam berita? Why, naha atau kunaon eta warta teh kejadian? Kenapa kejadian dalam berita tersebut bisa terjadi? What, naon anu diwartakeun teh? Apa sih yang dibicarakan di dalam berita itu? When, iraha kejadian. Kapan terjadinya yang kejadian yang disebut di dalam berita? Where, di mana kejadian itu berlangsung? How, kumaha atau bagaimana berlangsungnya kejadian dalam warta tersebut. Oke, mungkin sampai sini kalian paham ya. Adapun cara mengumpulkan warta. Bagaimana sih cara ngumpulkeun warta teh? Kumaha? Nah, ada 3 cara dalam mengumpulkan warta atau dalam membuat berita. Yang pertama, paniten atau observasi. Jadi kita nitenan hiji kejadian atau keayaan, kita mengobservasi, kita meneliti suatu kejadian atau suatu keadaan. Apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang terdengar, atau apa yang kita alami, itu bisa menjadi berita jika itu benar memenuhi unsur yang tadi, lalu berdasarkan data dan fakta. Nah, bisa jadi warta teh upama eta kejadian atau keayaan dianggap luar biasa. Jadi apa yang kita alami tidak serta-merta menjadi berita, tetapi itu harus hal yang benar-benar dianggap luar biasa oleh halayak umum. Lalu yang kedua, cara anu kadua nyaeta wawancara. Kita urang wawancara hiji jalma. Kita mewawancarai seseorang, boh ahli, boh jalma biasa anu dianggap apal karena perkara anu rek diwartakeun. Baik itu ahli ataupun masyarakat biasa, tetapi seorang itu dianggap tahu terhadap kejadian yang akan kita wartakan atau yang akan kita beritakan. Jalma anu diwawancara pikeun kepentingan warta disebut narasumber. Biasanya kalau yang mau wawancara itu kan ada wartawan ya. Nah,
yang kita wawancara itu disebutnya narasumber. Lalu cara yang ketiga ada riset media atau dokumentasi. Riset media atau riset dokumentasi nyaeta urang ngumpulkeun informasi ku cara macaan sumber nu geus aya upamana tina buku, majalah atau sumber sejenna. Nah, ini lebih ke pustaka ya, tinjauan pustaka. Jadi kita meriset dokumentasi yang sudah ada, misalnya dari buku-buku, dari majalah atau sumber lainnya. Seperti itu. Jadi ada 3 cara. Yang pertama apa? Panitian atau observasi, yang kedua wawancara, dan yang ketiga riset media atau dokumentasi. Yang 3 tadi itu adalah cara mengumpulkan warta. Struktur warta atau adegan warta. Jadi warta itu tersusun dari apa saja sih? Struktur warta itu ada 3. Yang pertama judul atau headline. Coba bisa kalian perhatikan di contoh warta. Bagian judul itu ada di paling atas ya, biasanya bercetak tebal juga. Mungkin kalian sudah paham kalau bisa membedakan mana judul dan mana isi warta. Lalu yang kedua ada bubuka, intro atau lead, pembukaan. Nah, pembukaan warta atau bubuka warta itu biasanya ada di paragraf pertama. Jadi pasti inti pikiran atau ide pokok utamanya ada di paragraf pertama sebagai pembuka. Nah, yang terakhir di struktur warta itu ada tubuh warta. Jadi bisa kalian lihat setelah ada judul, setelah bubuka itu ada isi warta atau yang disebut tubuh warta. Jadi menjelaskan kronologisnya biasanya ada di tubuh warta. Setelah tadi judul untuk menarik perhatian pembaca, yang kedua bubuka atau ide pokok, lalu isinya ada di tubuh warta. Padika nulis warta atau aturan dalam menulis warta. Jadi di sini ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan dalam menulis berita. Yang pertama, dina nyieun lead gunakeun basa anu matak narik paniten jalma sejen. Jadi dalam menulis lead atau dalam menulis pembuka, kita harus bisa menarik pembaca untuk membaca berita yang kita tulis. Ini usahakan seperti ngobrol gitu ya, jadi tidak kaku. Lalu yang kedua, nyieun lead ulah panjang teuing. Jadi dalam pembuka itu kan cukup 1 paragraf. Dalam 1 paragraf itu jangan 1 kalimat juga, harus terdiri dari 2-3 kalimat. Jadi kalimat yang panjang itu dipotong-potong menjadi beberapa kalimat. Paling maksimal 3 atau 4 baris, kurang lebih 30 kata. Lalu yang ketiga, pisahkeun lead anu sakirana hese dipikaharti jadi 2 atau 3 kalimat. Nah, tadi menyambung yang tadi, jadi kalau ada 1 kalimat panjang, usahakan dipisah-pisah menjadi beberapa kalimat. Lalu yang keempat, gunakan kalimat pendek. Nah, gunakan kalimat parondok. Kalau misalnya panjang-panjang itu bisa menimbulkan kebingungan oleh pembaca, lalu bisa pembaca salah arti atau salah paham dengan apa yang kita tulis. Anu kalima, kecap-kecap anu digunakan oge kudu anu basajan. Jadi kata-kata dalam menulis warta itu harus sederhana, dapat dimengerti oleh orang banyak, atau kalau ada istilah khusus kalian harus menyertakan artinya atau maksud dari istilah tersebut. Lalu yang keenam, usahakeun make kecap-kecap pagawean anu aktif, anu ngagambarkeun tindakan atau gerakan. Jadi biasanya kalau dalam bahasa Indonesia, kalimat aktif itu pasti imbuhannya me. Misalnya menulis, bukan ditulis. Jadi gunakan kata-kata aktif dalam menulis warta. Nuka 7, lian ti kalimahna nu parondok alineana ge ulah paranjang teuing. Nah, jadi kalau ada beberapa paragrafnya juga jangan terlalu panjang. Jangan pembaca itu jadi
aduh panjang nih beritanya, jadi dipisah-pisah menjadi beberapa paragraf gitu. Yang kedelapan dan yang terakhir, aturan nulis warta itu nyaeta kudu kawas ngalukis. Artina naon? Naon anu ditulis ku orang kudu mampu ngahudang imajinasi anu maca. Jadi kita bisa menarik pembaca untuk ikut walaupun warta itu jelas harus ada 5W+1H, lalu ada data dan faktanya, tetapi harus mengajak pembaca juga untuk ikut merasakan, ikut tahu gitu, berimajinasi atau membayangkan apa yang sebenarnya terjadi. Nah, sakitu materi warta anu tiasa didugikeun ku ibu. Sampai di sini materi warta yang bisa ibu sampaikan. Apabila kalian ada yang tidak mengerti atau belum paham, coba ditulis di kolom komentar atau bisa tanya di grup kelasnya masing-masing ke ibu apa saja yang belum kalian pahami. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.